Berita aktual, Gaza, Rabu 24 September 2025. Di balik dentuman roket dan suara pesawat tempur yang menggelegar di langit Gaza, tubuh-tubuh tak bernyawa kembali ditemukan di bawah reruntuhan. Hari ini, dunia kembali disodorkan angka yang mengiris nurani. Setidaknya 53.655 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 121.950 lainnya terluka sejak perang dimulai 7 Oktober 2023. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Gaza, serangan udara terbaru Israel telah merenggut 82 nyawa dalam sehari, seperti dilaporkan oleh Al Jazeera. Mereka bukan milisi, bukan pejuang bersenjata, melainkan warga sipil, anak-anak, perempuan, dan lansia yang terperangkap dalam neraka tanpa pintu keluar. Namun, bukan hanya rudal yang membunuh. Sejak 2 Maret, pemerintah Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza. Tidak ada makanan, tidak ada air bersih, tidak ada obat-obatan, tidak ada bantuan kemanusiaan yang masuk. Gaza perlahan dicekik hingga ke titik kehancuran. Israel pada minggu lalu mengumumkan pelonggaran blokade dengan mengizinkan beberapa makanan pokok masuk. Tetapi kenyataan di lapangan berkata lain. Truk-truk bantuan UNICEF, Uni Emirat Arab, dan Program Pangan Dunia PBB masih tertahan di perbatasan. Tak kunjung diizinkan masuk ke wilayah yang kini dikelilingi kematian. Israel hanya ingin menghindari tekanan internasional. Mereka bohong ketika mengaku sudah membuka akses bantuan, kata Amjad Al-Shawa, Direktur Jaringan LSM Palestina di Gaza. Pihak PBB mengonfirmasi bahwa truk-truk bantuan belum bisa menjangkau pusat distribusi, membuat ribuan warga kelaparan, kehausan, dan tanpa akses medis. Tragedi ini bermula dari serangan mendadak Hamas yang menewaskan 1.200 orang dan menculik 250 lainnya pada 7 Oktober 2023. Sejak itu, Israel melancarkan serangan balasan yang kini telah memporak-porandakan seluruh jalur Gaza tanpa ampun, tanpa jeda. Hari ini dunia kembali melihat penderitaan yang tak tertanggungkan. Gaza adalah luka yang terbuka dan setiap detik yang berlalu tanpa tindakan adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Berikut adalah renungan firman Tuhan yang panjang, emosional, dan dirancang untuk menggugah hati sekaligus mengegarkan para pembenci Israel. Naskah ini disusun dengan gaya profetik, penuh kuasa, dan konfrontatif. Sebuah seruan keras yang menyerukan pertobatan dan membuka mata terhadap rencana Tuhan di balik konflik Gaza. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini dunia kembali menyaksikan darah yang tertumpah di Gaza. Serangan udara mengguncang tanah, rumah-rumah rata dengan tanah, dan tubuh-tubuh kecil yang tak bernyawa dibaringkan di puing-puing reruntuhan. Lebih dari 53.655 orang Palestina tewas, lebih dari 121.950 orang terluka, dan dunia bertanya, di manakah Tuhan? Pertanyaannya salah. Yang seharusnya ditanyakan adalah, mengapa ini terjadi dan siapa yang sedang menyentuh tanah milik Tuhan? Firman Tuhan tertulis di Mazmur 83 ayat 2-5 berkata, sebab lihatlah, musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka membuat rencana licik terhadap umatmu dan bersepakat melawan orang-orang yang kau lindungi. Mereka berkata, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Saudara, inilah suara para pemimpin jahat. Mereka berkonspirasi melawan umat pilihan Tuhan. Mereka mengelilingi Israel seperti kawanan serigala dengan slogan-slogan kemunafikan. Kami peduli HAM, komponen placement, kami bela rakyat Gaza. Zrenya, padahal mereka diam saat Hamas membangun terowongan maut di bawah sekolah dan rumah sakit. Mereka bersorak saat 1.200 orang Yahudi dibantai, dibakar hidup-hidup, dan bayi-bayi diseret seperti binatang.
Namun kini ketika Israel bangkit dan berperang, dunia menjerit, penjajah, pembunuh, mereka mencaci umat Tuhan dan berpikir Tuhan tidak melihat. Yeremia 12 ayat 14 dan 15 berkata, beginilah firman Tuhan, mengenai semua tetanggaku yang jahat, yang menjamah milik pusaka, yang kuberikan kepada umatku Israel, aku akan mencabut mereka dari tanah mereka. Namun sesudah itu aku akan kembali mengasihani mereka. Gaza menyentuh milik pusaka Tuhan. Hamas, Hizbullah, dan sekutu-sekutunya bukan sekadar musuh politik. Mereka adalah alat kejahatan rohani yang mencoba merampas tanah perjanjian Tuhan. Ketika Israel menghancurkan terowongan senjata, menghancurkan pusat komando Hamas yang tersembunyi di bawah rumah sakit dan sekolah, dunia menyebut itu kejahatan. Tapi Tuhan menyebutnya pemurnian. Yesaya 34 ayat 8 berkata, sebab Tuhan mempunyai hari pembalasan, tahun pengganjaran karena perkara Sion. Ini bukan sekadar perang geopolitik, ini adalah perkara Sion. Ini adalah pembalasan surgawi atas pemberontakan manusia terhadap perjanjian Tuhan. Lihatlah Gaza hari ini, luka-luka mereka menyakitkan. Tapi jangan tertipu, Tuhan sedang berurusan dengan akar kejahatan yang sudah berurat sejak berabad-abad lalu. Dan kepada bangsa-bangsa yang mencemooh Israel, Tuhan berseru. Yoel 3 ayat 2 berkata, aku akan mengumpulkan semua bangsa dan membawa mereka ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka karena umatku dan milik pusakaku Israel, yang mereka cerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, dan mereka membagi-bagi tanahku. Tanahku, kata Tuhan, bukan tanah Palestina, bukan milik dunia, tanahku, dan siapapun yang membaginya akan diperkarakan oleh Tuhan sendiri. Engkau, wahai dunia, yang hari ini menuduh Israel sebagai penjajah, sudahkah engkau membaca firman Tuhan? Atau hatimu telah dibutakan oleh propaganda? Bilangan 24 ayat 9 berkata, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ketika lidahmu mengutuki Israel, engkau tidak hanya menghina bangsa, engkau sedang menantang Tuhan yang memilih mereka. Gaza menangis, benar, tapi darah itu bukan hanya karena bom. Darah itu tumpah karena pemimpin-pemimpin jahat yang menyembunyikan senjata di balik punggung anak-anak. Mereka bersembunyi di balik perisai manusia, lalu berteriak genosida ketika dibalas. Inikah keadilan? Inikah kemanusiaan? Ratapan 3 ayat 34-36. Kalau orang menginjak-injak semua tahanan di dunia, kalau hak seseorang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, kalau perkara seseorang dianiaya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Tuhan melihat segalanya. Dan saat ini, Ia mengguncang tanah Gaza, bukan untuk membinasakan rakyat sipil, tetapi untuk mencabut roh-roh kekerasan yang berdiam di dalamnya. Israel tidak sempurna, tapi mereka adalah penanda nadi profetik Tuhan di bumi. Dan siapa yang menyentuh Israel dengan kebencian akan menuai tangan Tuhan yang murka. Untuk para pembenci Israel, berhentilah berpikir bahwa engkau lebih bermoral dari Tuhan. Jika engkau membenci Israel, engkau sedang menyentuh mata Tuhan sendiri. Zakharia 2 ayat 8. Pertobatan adalah satu-satunya jalan, karena jika tidak, engkau akan berdiri di lembah Yosafat, bukan sebagai hakim, tetapi sebagai terdakwa. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini.
Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang Tuhan sedang lakukan di balik semuanya ini? Karena sesungguhnya setiap tetes darah, setiap dentuman bom, setiap langkah militer dan setiap seruan massa, semuanya tidak lepas dari mata Tuhan. Dunia melihat kekacauan, tapi surga melihat penggenapan. Mazmur 83 ayat 2 dan 5. Sebab lihatlah, musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka membuat rencana licik terhadap umatmu dan bersepakat melawan orang-orang yang kau lindungi. Mereka berkata, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Saudara, ini bukan konflik biasa, ini adalah konflik profetik. Ini adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan kuno yang sudah tertulis ribuan tahun sebelum kamera dan media sosial merekam perang. Israel tidak sedang membela sekadar wilayah. Mereka sedang mempertahankan warisan surgawi, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan sendiri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tanah yang telah Tuhan tetapkan sebagai milik pusakanya. Tanah yang telah menjadi medan sengketa sejak bangsa-bangsa kafir mencoba mencurinya dari tangan umat Allah. Kejadian 17 ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Namun lihatlah apa yang dunia lakukan hari ini. Mereka menuduh Israel sebagai penjajah. Mereka melabeli Yerusalem sebagai wilayah terjajah. Mereka menyebut rakyat yang kembali ke tanah warisannya sebagai pengusir penduduk. Tapi siapa yang memutarbalikkan kebenaran jika bukan si bapa segala dusta? Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang menukar kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Gaza berdarah hari ini dan dunia menyalahkan Israel. Tapi apakah dunia lupa bahwa Hamas yang pertama menyalakan api pembantaian pada 7 Oktober 2023? Membunuh 1.200 orang, membakar bayi hidup-hidup, memperkosa perempuan di depan anak-anak mereka, dan menculik 250 jiwa dan dunia diam. Mereka menyebutnya perlawanan. Tapi ketika Israel membalas, bukan dengan kebencian, tetapi dengan rencana militer yang diarahkan pada titik-titik senjata dan komando, dunia menjerit genosida. Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah surga membisu? Ratapan 3 ayat 34 sampai 36. Kalau orang menginjak-injak semua tahanan di dunia, kalau hak seseorang dibelokkan di hadapan Yang Maha Tinggi, kalau perkara seseorang dianiaya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Tuhan melihat, dan Ia sedang bangkit. Yesaya 34 ayat 8. Sebab Tuhan mempunyai hari pembalasan, tahun pengganjaran karena perkara Sion. Saudara, ini bukan hari yang biasa. Ini adalah masa penghakiman. Gaza tidak sedang dihukum karena rakyatnya. Mereka dihancurkan karena roh-roh kekerasan yang telah bercokol di tanah itu selama generasi. Dari Filistin kuno sampai Hamas hari ini, wilayah itu telah menjadi sarang pemberontakan terhadap rencana Tuhan. Zefanya 2 ayat 4 dan 5. Sungguh Gaza akan ditinggalkan dan Askelon menjadi tempat yang sunyi sepi. Hai orang-orang Kreti, firman Tuhan menimpa kamu juga. Aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada seorang pun yang tinggal. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sabda Tuhan yang sedang digenapi. Wahai dunia yang mengaku membela kemanusiaan, tapi hanya bersuara untuk satu pihak, apakah kamu tahu bahwa rakyat Gaza pun ditindas oleh penguasanya sendiri? Hamas membangun terowongan di bawah rumah sakit.
menyimpan senjata di sekolah-sekolah, dan memaksa warganya menjadi tameng manusia. Apakah itu keadilan? Yeremia 6 ayat 13 dan 15. Sebab dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar laba, dari nabi sampai imam, semuanya melakukan penipuan. Mereka mengobati luka umatku dengan enteng, katanya, damai, damai, padahal tidak ada damai. Mereka yang berteriak damai untuk Palestina, tapi menolak eksistensi Israel, bukanlah pencinta damai. Mereka adalah pembenci rencana Tuhan. Mereka adalah lawan dari nubuatan. Yoel 3 ayat 2. Aku akan mengumpulkan semua bangsa dan membawa mereka ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka karena umatku dan milik pusakaku Israel, yang mereka cerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, dan mereka membagi-bagi tanahku. Tanahku, kata Tuhan, bukan milik PBB, bukan milik politik, bukan milik para aktivis jalanan, tapi milik Tuhan. Setiap bangsa yang ikut menekan Israel, mengutuknya, atau mendanai organisasi yang ingin melenyapkan Israel dari peta, akan diadili oleh tangan Tuhan sendiri. Zakharia 12 ayat 3. Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang memberatkan bagi segala bangsa. Semua bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Dan kemudian apa? Tuhan akan menunjukkan siapa yang berkuasa. Zakharia 12 ayat 9. Pada waktu itu aku akan membinasakan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Wahai para pembenci Israel, berhati-hatilah. Engkau bukan sedang membenci sebuah bangsa, engkau sedang melawan takhta ilahi. Bilangan 24 ayat 9. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Tuhan sedang berbicara melalui darah yang mengalir di Gaza. Ia sedang berkata, cukup sudah penghinaan terhadap umatku. Aku akan menunjukkan bahwa aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku akan membela tanahku. Aku akan memurnikan Yerusalem. Aku akan menghancurkan benteng-benteng roh kekerasan. Dan aku akan membawa umatku pulang dengan tangan yang perkasa. Hari ini, Gaza adalah panggung dunia. Tapi Yerusalem adalah pusat nubuatan. Dan Israel adalah tanda jam dunia yang sedang berdetak menuju kedatangan Sang Mesias. Pertanyaannya adalah, di pihak manakah engkau berdiri hari ini? Bukan soal politik, bukan soal etnis, bukan soal nasionalisme. Ini soal kebenaran ilahi. Saudaraku, renungan ini bukan untuk memihak pada sisi politik. Ini tentang rencana Allah yang tidak bisa dibatalkan oleh opini manusia. Hari ini, Gaza berdarah, tapi Tuhan tidak diam. Ia sedang menyaring, membersihkan, dan menyatakan otoritasnya atas tanah yang telah Ia janjikan. Berdoalah bukan hanya untuk perdamaian, tapi untuk kehendak Tuhan dinyatakan. Karena hanya di dalam kehendak Tuhan, kedamaian sejati bisa lahir, dan tidak akan ada damai di Gaza sampai roh kekerasan dikalahkan, dan Israel berdiri aman di tanah pusakanya. Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mengasihimu mendapat sentosa. Berdirilah bersama Israel, berdirilah bersama firman Tuhan, karena hanya mereka yang berdiri bersama perjanjiannya akan berdiri teguh saat penghakiman turun. Shalom atas Israel, damai atas Yerusalem, dan penghakiman atas para musuhnya. Tuhan sedang bekerja, dunia akan terkejut, para pembenci akan dibuat bungkam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu.
Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.